Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat MPC 57 dimanapun saat ini sahabat berada. Mudah-mudahan sahabat selalu dalam keadaan sehat sehingga dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Masih di seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi kembali kepada sahabat pemula dan sahabat yang menanyakan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini nanti ataupun yang saya ulas ini nanti ini ada manfaatnya untuk sahabat penanya dan sahabat pemula. Kalau untuk sahabat yang sudah senior pasti sudah tahu ya sahabatnya. Karena sahabat kita ada yang menanyakan, volt dikali ampere itu kan watt mas ya. Tapi kok tidak sesuai katanya. Yang tidak sesuai itu yang punya saya apa punya sahabat, saya nggak paham. Namun di sini sedikit akan saya jabarkan aja. Ini masih mengenai tentang lampu LED ya, yang sahabat tanyakan, yang menggunakan IC dan menggunakan non polar. Yang jelas seperti itu. Kalaupun yang menggunakan IC ini sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam spesifikasi, ini sudah mutlak pas dan ini sangat irit sahabat ya. Namun kalau menggunakan non polar ini alternatif ataupun bisa digunakan ataupun ini bisa dimanfaatkan seperti itu ya sahabat ya. Itu sedikit nanti akan saya bedakan bahwasanya perbedaan antara LED dengan IC sahabat ya. Itu ini kalaupun kita menggunakan lampu LED yang menggunakan IC, ini kita bisa melihat tipe IC yang digunakan berapa, minimal dan maksimal yang bisa dinyalakan berapa, dan ini kuncinya ada di sebuah regulator. Itu ya sahabat ya, kuncinya di regulator. Kalaupun untuk non polar ya, besar kecilnya daripada watt itu ya, itu tidak bisa ditentukan karena di sini hanya mengikuti miliampere sahabat. Perbedaan antara lampu LED yang menggunakan IC dan menggunakan non polar itu ya berbeda jauh sahabat ya. Kalau non polar ini yang kita ikuti miliampernya, wattnya itu nanti akan mengikuti. Tapi kalau yang menggunakan IC ini wattnya ya, wattnya yang kita nyalakan miliampernya mengikuti. Jadi ini kebalikan sahabat ya. Itu. Ya, sekali lagi kalau kita menyalakan sebuah LED menggunakan sebuah non polar ya, itu yang kita kejar miliampere dari sebuah chip itu sendiri. Wattnya mengikuti sahabat ya. Jadi kalaupun sudah miliampernya sudah sesuai berapa miliampernya ya, walaupun wattnya tidak sesuai ya, itu sudah kemampuan daripada non polar itu sendiri sahabat ya. Itu ya, jadi sahabat kita juga yang pemula mungkin agak sedikit bingung. Jadi kok tidak sesuai, volt kali ampere sama dengan watt tapi tidak sesuai. Jadi bukannya tidak sesuai sahabat ya, karena kalau yang menggunakan non polar ini menyesuaikan miliampernya, wattnya akan mengikuti. Tapi kalau menggunakan IC ya, ini wattnya yang kita sesuaikan, miliampernya yang mengikuti. Nah, terus awet mana mas dengan non polar dengan menggunakan IC? Sebenarnya sama-sama awet ya sahabat ya. Sebenarnya sama-sama awet dan juga sama-sama bisa dipakai. Sekali lagi karena ini hanya alternatif yang bisa digunakan. Semua ini tergantung daripada pemakaian sahabat ya. Itu tergantung pemakaian. Hanya kalau menggunakan IC ini tegangan 110 volt sampai 240 volt. Kalau dia mengeluarkan 10 watt, dia akan tetap menyala 10 watt. Akan tetapi kalau menggunakan non polar, ini naik turun tegangannya ya. Jadi bisa redup bisa terang karena ini mengikuti arus beban listrik. Kalau bebannya puncak pas hanya 150 volt ya, ini redup. Kalau pas di sekitaran 220 volt ke atas ya, ini terang. Nah, ini bedanya sahabatnya.
Terus irit mana katanya? Ya irit menggunakan IC karena miliampernya kecil, wattnya besar. Terus kalau ini miliampernya besar, wattnya seimbang. Itu ya sahabat ya. Jadi untuk sahabat pemula, mudah-mudahan ini sedikit ya masukan dari saya, dan nanti saya bisa sahabat kembangkan sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau mau menggunakan IC ya, itu kan dinyalakan 10 watt, miliampernya paling berapa? Paling hanya sekitar 4 dan 5. Itu ya. Kalau ini nggak bisa harus dipastikan sama dengan ini sahabat ya. Kalau non polar ini kan miliampernya berapa, wattnya ya mengikuti itu. Ini bisa jadi kalau menggunakan non polar ini nggak bisa sama dengan IC sahabat ya. Kalau IC ini menyala kurang lebih sekitar 10 watt, miliampernya 4 apa 5. Kalau ini bisa menyala 10 watt, mungkin miliampernya juga hampir 10, hampir sama. Kan gitu. Bahkan bisa jadi miliampernya bisa lebih, wattnya di bawahnya. Itu ya sahabat ya, ini kayak seperti ini contohnya ini ya sahabat ya. Ini 15 watt, kurang dan lebih ya. Kurang dan lebih 15 watt. Ini 150 mA karena ini menggunakan 6 volt. Jadi kalau kita menggunakan IC ini bisa dinyalakan 15 watt sahabat ya. Mungkin miliampernya cuma 6. Tapi kalau menggunakan non polar seperti ini nggak bisa dinyalakan 15 watt sahabat ya. Kita harus mengikuti miliamper. Kalau miliampernya ini sudah mendekati 150 ataupun 15 dalam membaca KWH, wattnya ini paling cuman 12 apa 13, ya sudah, jangan kita keluarkan 15 watt sahabat, karena nggak mampu, karena miliampernya ini nanti yang sudah tidak sesuai lagi, ini panas terus nanti keretek kobong sahabat ini. Jadi ya sahabat ya, jadi disesuaikan. Memang benar yang sahabat tanyakan, volt kali ampere itu watt, karena tidak sesuainya menggunakan IC dengan non polar beda. Nanti disimak video-video saya, insya Allah nanti sahabat juga akan menemukan jawabannya. Nanti kalaupun masih ada kesusahan ya kita berbagi bersama sahabat ya itu. Dan kalau menggunakan non polar ini punya toleransi sahabat ya. Ini jadi toleransinya berbeda-beda. Ini jenis-jenisnya yang berbeda. Kalau sejenis ini bisa mengeluarkan kurang lebih sekitar 4,3 per 1 UF nya. Kalau yang merah ini hanya sekitar 4 sahabat ya. Ini sudah mentok, bahkan kadang-kadang di bawahnya sahabatnya. Kalau yang tipe seperti ini lebih bagus lagi. Ini bisa mengeluarkan 4,5 sahabat ini. Tapi ya jenis-jenisnya ya, tergantung jenis-jenisnya ini nggak sama. Jadi nanti kalaupun sahabat menemukan yang seperti ini pun 2 tipe sahabat, yang biasa ini. Kalau ini 1 UF kurang lebih sekitar 4 watt. Kalau nanti ada yang lebih kecil, ini juga nanti wattnya juga kecil sahabatnya. Kadang-kadang nggak ada 4 watt ya, cuma 3,5, 3,7. Nah itu ya, karena ini menggunakan non polar sehingga dia punya toleransi yang jauh, tergantung ini ya bahan yang digunakan. Harga juga mempengaruhi sahabatnya. Nah itu harganya juga berbeda. Nanti juga di situ pasti ada perbedaan untuk kualitasnya. Itu ya sahabat ya. Jadi sahabat yang menanyakan, sekali lagi inilah perbedaan antara menggunakan IC dengan menggunakan non polar. Kalau iritnya itu irit yang menggunakan IC karena ini miliampernya kecil, wattnya besar. Tapi kalau ini miliampernya besar, wattnya kecil, dan ini makan setrum banyak. Itu ini kan alternatif sahabat ya, ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk menyalakan lampu LED sampai 60 watt pun bisa. Ini alternatif kalau kita tidak mau menggunakan IC. Itu ya, itu terserah sahabat nanti bagaimana cara mensikapinya. Terus nanti yang perlu sahabat perhatikan, kalaupun nanti menyalakan sebuah LED dengan menggunakan non polar seperti ini
itu nanti pasti ada perbedaan sedikit ya sahabat ya, karena ini tidak mutlak 4 watt per 1 UF, kadang kurang kadang lebih, itu ya yang perlu sahabat perhatikan. Jadi beda IC dengan non polar. Jadi kalau menggunakan IC ini ya, ini sangat berbeda dengan menggunakan non polar. Kalau non polar ini yang kita ikuti miliampernya, wattnya itu nanti ikut. Kalau yang IC yang kita kejar ini wattnya, miliampernya mengikuti, jadi berlawanan dengan ini. Kalau ini miliampernya yang kita kejar ya, wattnya mengikuti. Kalau yang ini yang kita kejar wattnya, miliampernya mengikuti. Jadi kebalik sahabatnya, kebalikan daripada ini. Mungkin ini yang bisa saya bagikan kepada sahabat pemula ataupun sahabat yang menanyakan. Nanti kalau masih ada kesulitan silahkan tulis di kolom komentar, kita berbagi sedikit aja sahabat ya. Ya videonya saya usahakan 10-15 menit aja sahabat ya, biar nanti tidak terlalu bosan untuk menontonnya. Terima kasih, mohon maaf ya dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya. Apabila ada kata ucap cara saya menyampaikan mungkin terlebih bahasa saya ini kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.